Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Ali Muqaddas dengan NIM 2019-146. Di sini saya akan membuat video yang berisi tentang tugas dari UTS Hukum Pidana 2. Saya sekelompok dengan saudara saya, yakni saudara Bayu. Baiklah, sebagai awal atau pertama saya ingin menyebutkan tentang jenis-jenis atau macam jenis tindak pidana. Ada beberapa hal yang termasuk sebagai jenis tindak pidana. Sepanjang yang saya ketahui dan saya temukan, saya sudah tuliskan di sini dan akan saya bacakan. Yang pertama adalah kejahatan dan pelanggaran. Namun ada beberapa perspektif yang mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran ini adalah hal yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada sifat-sifat atau unsur daripada kejahatan dan pelanggaran itu sendiri. Sifat dari kejahatan dan sifat dari pelanggaran itu sendiri. Jika kejahatan itu adalah hal atau suatu tindakan yang melawan suatu hukum atau norma sebelum undang-undang atau hal yang berbau formal itu ada. Misalnya pembunuhan. Sebelum undang-undang atau peraturan yang menyatakan bahwa pembunuhan itu merupakan tindak pidana atau hal yang melanggar sebuah norma, jauh-jauh sebelum itu masyarakat sudah mengenal bahwa pembunuhan itu tidak diperbolehkan, atau lebih singkatnya pembunuhan itu adalah melanggar norma-norma yang hidup di dalam atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pun jika kejahatan itu adalah suatu tindakan atau tindak pidana yang dihitung melanggar setelah undang-undang itu ada. Sehingga perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran itu, kejahatan itu adalah suatu tindakan yang dihitung melanggar meskipun sebelum undang-undang itu ada. Sedangkan pelanggaran itu adalah sebuah tindakan yang dihitung melanggar karena melanggar sebuah undang-undang yang sudah diformalkan. Misalnya perbuatan narkoba. Perbuatan narkoba itu bisa dihitung sebagai tindak pidana karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang narkoba itu sendiri. Pun ketika nanti di dalam pengadilan jenis narkoba atau jenis barang-barang yang berbau narkotika itu jenisnya tidak tertera dalam undang-undang, maka itu masih bisa diperdebatkan atau menjadi pertimbangan-pertimbangan yang lain oleh hakim itu sendiri. Selanjutnya yaitu delik formil dan delik material, terus delik sengaja dan delik kelalaian, delik komisionis dan delik omisionis, delik terjadi seketika dan delik berlangsung terus, delik umum dan delik khusus, dan delik komunis, delik komunia dan delik propria, dan yang terakhir delik biasa dan delik aduan. Pun yang ada sumber-sumber lain, yaitu Kode Penal Perancis membagi tindak pidana itu atas 3 hal. Yang pertama adalah crimes atau kejahatan, yang kedua kejahatan ringan, yang terakhir adalah pelanggaran itu sendiri. Baik, selanjutnya saya ingin berbicara tentang perihal unsur-unsur yang berada dalam tindak pidana. Sepanjang sepengetahuan saya, dalam suatu tindak pidana itu ada 2 hal atau 2 unsur yang harus dianalisis secara baik, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Apa itu unsur subjektif? Unsur subjektif itu adalah unsur tindakan yang berada di dalam diri manusia itu sendiri. Contohnya misalnya dalam sebuah pembunuhan, unsur subjektif yang perlu dianalisis apa? Yaitu yang pertama adalah adakah
si pembunuh itu sendiri sudah mempunyai niat untuk membunuh si atau orang yang telah dibunuhnya. Jika jawabannya atau hasil dari suatu analisisnya itu mengatakan bahwa ya, si pembunuh sudah mempunyai niat atau iktikat untuk membunuh orang yang telah atau orang yang ingin dibunuhnya itu, maka unsur subjektif, salah satu unsur subjektif daripada suatu tindak pidana berdasarkan contoh yang saya katakan tadi itu sudah dapat dikatakan itu adalah suatu tindakan pidana, atau unsur subjektifnya ada dalam hal itu. Banyak hal yang menjadi unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur objek hukum tindak pidana, unsur kualitas subjek hukum tindak pidana. Nah, unsur subjektif itu yang saya katakan saya tadi itu adanya sebuah kesengajaan, niat dalam hati, maksud daripada tindakan itu sendiri, hal itu atau suatu tindakan itu, jika saya contohkan tadi sebuah pembunuhan itu terencana atau tidak gitu. Nah, ketika unsur-unsur daripada tindakan pidana itu terpenuhi, katakanlah unsur subjektif itu terpenuhi, niatnya sudah ada, terencana atau tidak, jawabannya terencana. Unsur kealpaan, dia sudah tahu bahwa ada peraturan atau suatu norma yang melarang bahwa pembunuhan itu tidak boleh, atau bahkan sudah tertera dengan tindak pidananya atau konsekuensi pidananya, tetapi dia masih melakukannya, maka unsur subjektif daripada suatu tindakan itu dapat terpenuhi. Maka ketika unsur-unsur objektif dan subjektif itu terpenuhi dalam suatu tindakan pidana, maka itu bisa dijatuhi pasal atau peraturan yang mengatur tentang suatu tindakan itu. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur objektif. Unsur objektif itu adalah hal-hal, unsur atau hal yang berada di luar manusia itu sendiri. Yang unsur subjektif tadi adalah hal yang berada di dalam manusia itu sendiri. Namun ketika unsur objektif itu adalah hal yang berada di luar manusia itu sendiri. Yang terakhir, saya ingin berbicara tentang perihal suatu kasus, misalnya suatu contoh kasus yaitu pembunuhan bayi atau pasal pembunuhan bayi. Pasal pembunuhan bayi itu tertera dalam pasal 341 dan 342 KUHP. Yang pasal 341 itu berbunyi, seorang ibu yang dengan sengaja membunuh bayinya pada saat atau setelah dilahirkan dihukum dengan hukuman 7 tahun penjara. Adapun pasal yang selanjutnya adalah pasal 342 yang berbunyi, seorang ibu dengan sengaja membunuh bayinya pada saat atau setelah dilahirkan dengan rencana dihukum 9 tahun penjara. Pasal tentang pembunuhan bayi ini atau yang tertera dalam pasal 341 dan 342 dalam KUHP ini sangat dirasa agak mirip begitu. Namun ada perbedaan di dalam pasal tersebut atau pasal yang saya sebutkan barusan, yakni terdapat frasa yang berbeda di dalam pasal tersebut. Jika dalam pasal 341 tidak ada frasa yang mengatakan dengan rencana, di pasal 342 ada frasa yang berbeda dari 341, yaitu dengan
yaitu frasa dengan rencana. Jadi perbedaannya atau perbedaan dari dua pasal ini adalah di frasa dengan rencana ada frasa dengan rencananya dan tidak ada frasa dengan rencana tersebut. Pun hukuman pidananya itu berbeda. Jika yang ada frasa dengan rencananya itu dijatuhi hukuman penjara dengan lebih lama, yakni 9 tahun penjara. Namun di 341 KUHP yang menyatakan seorang ibu itu membunuh bayinya tidak dengan rencana, maka hukuman baginya adalah 7 tahun penjara. Nah, contohnya bagaimana? Misal ada suatu hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat secara hukum positif Indonesia, katakanlah pernikahan atau bahkan atau bahkan hubungan itu perselingkuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan disengaja mereka berdua antara si laki-laki dan perempuan tersebut melakukan sebuah zina yang mengakibatkan si perempuan hamil di luar pernikahan yang sah, yang diatur oleh agama dan tidak sah menurut hukum negara. Jadi ada dua hal yang perlu diingat: tidak sah secara hukum agama, dan yang kedua tidak sah secara hukum negara. Katakanlah ini sebuah hubungan gelap. Nah, hamil daripada si perempuan itu, ketika si perempuan itu dengan sengaja membunuh si bayi tersebut, maka itu bisa dihitung sebagai tindak pidana sesuai dengan pasal 341 dan 342 yang tertera dalam KUHP. Namun bedanya lagi yang ingin saya katakan, seperti apa yang tadi sudah saya katakan, bedanya adalah ketika pembunuhan itu sudah terencana. Misal sebelum dia berhubungan badan sudah berencana, yuk kita berhubungan badan, toh ketika nanti kamu atau aku ini hamil, tinggal bunuh saja agar hubungan ini aman-aman saja dan kita tidak ketahuan oleh orang lain misalnya. Jadi unsur-unsur kesengajaan atau perencanaan dari sebuah pembunuhan bayi tersebut ada begitu. Beda halnya dengan dia berhubungan badan antara sepasang seorang kekasih yang sudah sah secara agama dan sah secara hukum negara, berhubungan badan lalu hamil. Ketika si bayi itu lahir, si perempuan atau si istri atau si suami itu merasa, wah anak ini bukan harapan saya dan lain sebagainya, lalu dibunuhlah ia secara diam-diam karena ketidakpuasan dia terhadap anak tersebut atau bayi tersebut. Jadi beda halnya suatu perencanaan yang hal yang memang direncanakan dengan suatu hal yang tidak direncanakan. Maka dalam pasal 341 berbunyi seorang ibu yang dengan sengaja membunuh bayinya pada saat atau setelah dilahirkan dihukum dengan hukuman 7 tahun penjara. Pasal 342 KUHP berbunyi seorang ibu dengan sengaja membunuh bayinya pada saat atau setelah dilahirkan dengan rencana dihukum 9 tahun penjara. Jadi yang membedakan adalah adanya perencanaan dan tidak adanya perencanaan. Kira-kira begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini murni dari ketidaktahuan saya. Ketika ada hal-hal yang benar dari hal-hal yang keluar dari mulut saya dan itu benar, maka itu adalah murni dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada suatu kesalahan yang keluar dari mulut saya, maka itu
murni atas dasar kebodohan saya, Al-Fakir Haidar Ali Muqaddas. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bariski Putra Mahendra, NIM 2019-211 dari kelas D. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan terhadap tubuh sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang dilakukan dengan sengaja yang dimuat dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, dan yang kedua adalah yang dilakukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan yang diatur dalam pasal 360 KUHP. Untuk isinya sendiri saya akan jelaskan satu persatu, yaitu dari pasal 351 adalah tentang penganiayaan biasa, pasal 352 adalah penganiayaan ringan, pasal 353 adalah penganiayaan biasa berencana, pasal 354 adalah penganiayaan berat, pasal 355 adalah penganiayaan berat berencana, pasal 358 adalah turut serta dalam penyerangan dan perkelahian, bisa dibilang seperti pengeroyokan dan lain sebagainya. Pasal 360 seperti yang saya jelaskan tadi adalah penganiayaan yang dilakukan karena unsur kelalaian yang menyebabkan luka atau kerugian pada korbannya. Pengertian penganiayaan sendiri menurut doktrinnya adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan ini memenuhi 3 unsur, yaitu adalah yang pertama adanya kesengajaan, yang kedua adalah adanya perbuatan, dan yang terakhir adalah adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh korban atau luka pada tubuh korban tersebut. Sedangkan menurut Hogerat tanggal 25 Juni tahun 1894, menurutnya penganiayaan itu adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai offset atau kesengajaan untuk yang pertama menimbulkan rasa sakit pada orang lain, yang kedua adalah menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan yang ketiga adalah merugikan kesehatan orang lain. Saya jelaskan dalam pasal 351 sendiri adalah tentang isinya. Ada 2 ayat di dalam sini, yang keduanya adalah sama-sama mengatur tentang sanksi pidananya. Saya jelaskan dari ayat 1 adalah tentang penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan untuk ayat 2 yaitu adalah jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pengertian luka berat sendiri menurut pasal 90 merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu yang pertama adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan orang akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. Yang kedua adalah tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas atau jabatan pekerjaan pencaharian. Yang ketiga adalah kehilangan salah satu panca indera. Yang keempat adalah kecacatan, yang kelima adalah menderita sakit lumpuh, yang keenam adalah terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih, ya mungkin seperti gegar otak dan lain sebagainya, dan yang terakhir adalah gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Selanjutnya adalah pasal 352, yaitu tentang penganiayaan ringan. Pengertiannya dan syarat-syaratnya yaitu yang pertama adalah bukan penganiayaan berencana, yang kedua bukan penganiayaan yang dilakukan pada orang yang memiliki kualitas tertentu, yang ketiga adalah dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan, yang keempat adalah tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau mata pencarian, dan yang terakhir adalah
pada penganiayaan ringan ada dua faktor pemberat pidana, yaitu tergantung pada kualitas korban dalam hubungan dengan petindak, ya, seperti keluarga, kerabat, teman, atau atasan kita. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pasal 353 tentang penganiayaan biasa namun berencana. Yaitu dalam pasal ini ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3-nya, yang dimana ketiga ayat ini adalah sama seperti pasal sebelumnya, yaitu mengatur tentang sanksi pidananya dari 4 tahun sampai 9 tahun penjara. Dan dari poin-poin ini tadi adalah bisa saya ambil kesimpulan dengan kesengajaannya bukan ditujukan pada luka berat atau kematian, tapi pada rasa sakit pada tubuh korban gitu. Jadi bukan ke luka beratnya lebih tepatnya, karena luka beratnya kan saya jelaskan di pasal 354 nanti. Sebelumnya yang dimaksud direncanakan itu adalah sesuatu yang saat untuk menimbang, maksudnya bagaimana ya? Yang dimaksudkan direncanakan itu menurut doktrinnya itu ada 4. Yang pertama adalah pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Yang kedua adalah sejak timbulnya kehendak untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada waktu yang cukup, ada selang waktu antara perencanaan dan hari hanya. Dan yang ketiga adalah dalam tenggang waktu yang cukup itu, yang tadi itu adalah digunakan untuk berpikir. Dan yang terakhir adalah melaksanakan perbuatan itu dilakukan dengan tenang, tidak dikuasai emosi dan tidak tergesa-gesa, karena ya tadi ada faktor perencanaan tadi. Maka dari itu sanksi hukumannya akan lebih berat. Selanjutnya adalah penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354. Di dalam pasal 354 sendiri ada 2 ayat, yaitu ayat pertama adalah tentang penganiayaan berat biasa yang efek samping pada korbannya hanya sekedar luka berat pada tubuh korban. Sedangkan untuk ayat 2-nya adalah kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan luka berat pada korban, tetapi ujung-ujungnya malah korbannya meninggal. Jadi korbannya mati, yang diatur pada ayat 2 tadi. Dan yang saya bisa ambil, percobaan pada kejahatan dapat dipidana. Bedanya pasal 351 dengan pasal 354 tadi, kalau menurut saya bedanya dari efek samping yang ditimbulkan korban ya. Jadi kalau yang dari 351 tadi mungkin hanya sebatas luka ringan, maksudnya tidak terlalu parah dan tidak menimbulkan cacat fisik dari korban. Sedangkan untuk yang berat bisa jadi cacat fisik, lupa tadi, dan bisa juga mati korbannya. Untuk pasal 355 yaitu tentang penganiayaan berat berencana, ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu poin pertama adalah kesengajaan yang hanya ditujukan pada timbulnya luka berat dan berencana, dan yang kedua adalah kesengajaan yang tidak ditujukan pada kematian korban. Seperti itu. Selanjutnya adalah pemberat penganiayaan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 tadi adalah pasal 356, di mana di dalamnya adalah pidana yang dapat ditambahkan sepertiganya jika penganiayaan 3 pasal tersebut dilakukan terhadap yang pertama adalah ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya, yang kedua adalah pejabat ketika atau sedang menjalankan tugas yang sah, yang ketiga adalah dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan. Bisa saja racun
dan lain sebagainya. Yang setelah itu adalah pasal 358 tentang turut serta dalam penyerangan dan perkelahian tadi, seperti pengeroyokan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Unsur objektifnya adalah perbuatan turut serta dalam penyerangan tadi, dan yang kedua adalah turut serta dalam perkelahian, di mana terlibat beberapa orang, jadi tidak hanya satu orang tapi banyak orang dalam satu kasus ini. Seperti pengeroyokan tadi, unsur subjektifnya adalah sengaja. Akibat yang ditimbulkan dari pasal 358 tadi adalah adanya orang luka berat dan adanya korban yang mati. Ya jelas banyak orang memukul satu orang itu kan sudah gak masuk akal gitu. Dan untuk keterangannya dalam pasal 358 tadi, pasal ini digunakan dalam hal terjadi penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengakibatkan ada orang luka parah atau mati. Jika akan tetapi tidak diketahui siapa orang yang melukai parah atau membunuh orang itu. Jadi ya karena banyaknya orang dari situ tadi, karena pengeroyokan itu tadi. Terus yang kedua adalah bila dapat dibuktikan atau diketahui siapa di antara orang-orang tersebut yang dapat menyebabkan kematian atau luka, maka orang tersebut dikenakan pula pasal terkait. Jadi bisa dikenakan pasal double ya istilahnya. Orang-orang yang terpaksa melerai tidak dikenai pasal ini. Semua orang yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian ikut dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. Tanggung jawab satu persatu mengenai akibat itu tidak perlu dibuktikan. Pengertian dari penyerangan itu adalah maksudnya perkelahian itu dimulai oleh salah satu pihak. Jadi ada pihak yang memulai, terus dari pihak yang memulai itu ada korban jiwa dari aksi tersebut. Terus yang kedua adalah perkelahian yang dimulai sama-sama oleh dua pihak. Jadi misalnya cekcok antara dua pihak, akhirnya mereka sama-sama bersih tegang, mereka tawuran, terus ada korban jiwa jatuh dalam insiden itu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pasal 360 KUHP yang di sini dijelaskan adalah unsur kelalaian tadi. Kualifikasinya karena lalai menyebabkan orang luka. Ayat 1 unsur-unsurnya adalah adanya perbuatan. Terus yang kedua adalah karena kurang hati-hati. Yang ketiga adalah menimbulkan akibat orang luka-luka. Dan untuk ayat 2-nya mencakup unsur-unsur yaitu adanya perbuatan sama seperti ayat 1. Yang kedua adalah karena kurang hati-hati, dan yang ketiga adalah menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Ya misalnya contoh mungkin kecacatan tadi, mungkin orang di jalan terus tiba-tiba ditabrak mobil, terus orangnya cacat, seperti itu. Dan tadi itu adalah contoh-contoh dari 3 pasal yang sudah saya jelaskan. Maksud saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasal tentang kejahatan terhadap tubuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contohnya. Yang menarik dari kasus ini, dari pasal-pasal yang tadi itu saya coba ambil contoh kasus Angelin yang tewas di tangan ibu tirinya pada tahun 2015 lalu. Ya sedikit saya bacakan. Tahun 2015 lalu ada kisah pilu seorang anak yang dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Menjadi perbincangan panas di masyarakat. Kejadian ini terjadi di Bali. Angelin awalnya dilaporkan hilang, namun lantas ditemukan sudah tak bernyawa di halaman belakang rumahnya. Di sini sudah jelas pihak dari Ibu Evelyn itu merupakan keluarga dari korban, meskipun ibu tirinya. Di sini ibu tirinya melakukan kekerasan kepada anaknya yang bernama Evelyn.
hingga anaknya itu meninggal dunia, dan setelah itu dikuburkan di halaman rumah ibu tirinya tersebut. Dalam kasus ini jelas ibunya sudah melanggar banyak pasal, yaitu pasal menurut saya pasal 354 ya. Karena ini termasuk penganiayaan berat dan menimbulkan kematian bagi si Evelyn tadi. Kenapa ini bukan pasal 355? Karena memang ini saya rasa bukan pembunuhan, penganiayaan yang direncanakan. Maksudnya tidak ada unsur perencanaan sebelumnya, karena memang si Evelyn dan ibunya tadi ini, ibu tirinya tadi itu satu rumah gitu. Dan karena itu ibunya terjerat oleh pasal 354 ayat 2 mungkin ya, karena menimbulkan kematian. Serta mungkin bisa ditambah oleh pasal 358 tadi yang penguat, karena si Evelyn dan ibunya ini ada hubungan anak. Maksud saya 356 ada hubungan anak, karena si ibu tirinya ini adalah ibu dari si Evelyn tadi. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Jika kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.